Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Neniama bisa menyapa nih teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, di pagi hari ini saya tidak sendiri teman hati. Saya ditemani oleh Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah walafiat. Oke, ini baju kita ungu-ungu. Ini ungu-ungu nih katanya suka ada simbol-simbolnya loh. Oh, ungu itu melambangkan keagungan. Keagungan. Iya. Langsung saja kita ke topik kita ya, Ustadz ya. Daripada saya belokin. Betul. Nah, topik kita pada pagi hari ini, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menikah tanpa restu dari orang tua. Waduh, ini seperti apa ya? Tapi sebelumnya saya ajak dulu teman hati untuk melihat sebuah artikel berikut ini. Ari Kriting dan juga Indah Permatasari ini mengikrarkan janji suci walau Restu Nursiah, ibu dari Indah ini tidak kunjung turun nih teman hati. Sementara itu sang ayah yaitu Nasruddin telah memberi restu serta surat kuasa ke KUA yang menyatakan bahwa ia tidak bisa hadir. Nasruddin mengatakan ia merestui pernikahan anaknya. Ketidakhadirannya dikarenakan agar tidak terjadi konflik dengan Nursiah yaitu istrinya. Nah, ini sedih ya kalau kita lihat ini bagaimana sudah ada dua insan yang saling mencintai begitu tapi tidak mendapat restu dari sang ayah ataupun sang ibu. Tapi tadi seperti yang artikel ini kan, sang ayah akhirnya membuat sebuah strategi begitu sehingga bisa memberikan restu kepada anaknya. Sebenarnya tanpa restu itu seperti apa dalam ajaran Islam? Baik Kak Yasir, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman hati di mana saja. Pertama kita harus meyakini dulu nih. Mudah-mudahan. Apa yang dipertimbangkan oleh orang tua. Apa yang menjadi keinginan orang tua. Semoga itu kebaikan. Itu harapannya. Artinya orang tua juga harus belajar pada prinsipnya Kak Yasir. Belajar tentang agama. Mana yang disebut baik dalam pandangan agama. Mana yang disebut cakap dalam pandangan agama. Mana yang disebut mulia dalam pandangan agama. Nabi memberikan 4 kriteria pada prinsipnya. Yang pertama lihat wajah, cantik atau tampan, manusiawi. Ketika orang sebelum kenal siapa dia, siapa keluarganya, pasti yang dilihat adalah wajahnya dulu. Semenarik apa dia untuk saya? Semenarik apa dia dalam kehidupan saya? Itu tidak dipungkiri. Yang kedua adalah harta. Setelah diselidiki ternyata hartanya banyak Kak Yasir. Lumayan, numpang walau di pondok mertua. Daripada bayar kontrakan tiap bulan. Kan begitu? Ternyata begitu diselidikin setelah kenal, ternyata anak pengusaha. Siapa sih yang kagak mau? Siapa sih yang kagak suka? Setiap orang bisa jadi punya naluri itu. Dan itu tidak dipungkiri oleh Nabi SAW. Bahwa kita punya fitrah mengarah kepada harta. Kemudian, selanjutnya adalah tahta. Kedudukan, keturunan. Keturunan ningrat nih. Waduh, tanpa harus capek-capek dapat penghormatan. Keturunan bangsawan nih. Keturunan darah biru nih. Keturunan pejabat nih. Keturunan orang-orang hebat nih. Siapa yang tidak suka dalam kehidupannya diberikan penghormatan. Diberikan kehormatan. Dijadikan terhormat. Itu fitrah manusiawi. Tapi yang keempat ini adalah puncak dari pilihan. Yaitu agama. Taribat yadak, berkah kamu punya hidup. Terbuka ya. Dunia ini rasanya kayak di genggaman kita sudah. Kalau sudah agamanya bagus, ibadahnya bagus, maka harta, kecantikan, ketampanan, kemudian kedudukan itu nomor kesekian. Artinya wahai para orang tua, yang kau timbang itu kepada anakmu, jangan semata-mata hartanya. Karena harta bisa berubah. Hari ini dia miskin, satu waktu bisa jadi makin miskin. Namanya kehidupan. Betul. Atau bisa jadi dia kaya.
Hari ini dia kaya, bisa jadi ke depan dia makin kaya atau bisa jadi kehilangan kekayaannya. Maka itu jangan dijadikan standar. Kalau standarnya itu, ya begitu miskin selesai sudah. Cantik, tampan. Sampai seumur berapa sih orang disebut ganteng, cantik itu? 40 tahun aja udah tarik benang, tarik kabel, tarik kawat, udah kayak PLN, udah kayak Telkom, tarik semuanya. Sejauh apa orang bertahan dalam kecantikan dan ketampanan? Beruban dikit bisa jadi ilfil. Aduh, nih bini udah ubanan. Lihat yang kanan, Masya Allah, gemula itu rambut. Tidak jadi ukuran. Walaupun jadi pertimbangan. Kedudukan pun demikian. Maka agama, walaupun dia mungkin tidak seberapa kaya, tapi akhlaknya. Walaupun hari ini dia tidak punya pekerjaan, tapi semangatnya mencari kerja, tanggung jawabnya. Bisa jadi ini modal. Ketimbang kaya tapi nggak punya akhlak. Tidak bisa memberikan penghormatan. Maka wahai para orang tua, timbanglah baik-baik. Timbang betul-betul apa yang menjadi pertimbanganmu saat engkau ingin menikahkan anakmu. Jangan semata-mata hartanya, jangan semata-mata wajahnya, jangan semata-mata kedudukannya, tapi timbang dia dengan agama. Nah, kalau engkau timbang dengan agama, maka kewajibanmu adalah mengingatkannya, menginformasikannya, memberitahukannya bahwa semoga dia mampu menjadi imam yang baik. Semoga dia bisa menjadi ayah yang baik. Semoga dia bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Semoga dia tidak meninggalkanmu saat nanti kamu sudah tua. Semoga dia tidak lagi meninggalkanmu saat kamu tidak lagi memiliki pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Timbang itu. Karena agama yang menguatkan seseorang untuk sabar, untuk menerima, untuk qanaah, untuk ridho, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini di tahap ini saya ingin menjelaskan bahwa orang tua juga harus punya pertimbangan yang objektif. Betul. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bapak memaksakan kehendak dengan menikahkan anaknya sementara anaknya nggak cinta kepada si laki-laki yang dipilih bapaknya ini. Terjadi pernikahan. Tapi setelah itu anaknya ngadu sama Nabi. Nabi bilang bercerai aja udah. Diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini ada pertimbangan. Wahai para orang tua, kau timbang juga lah anakmu ini. Oke. Jangan sampai nanti pernikahannya jadi bencana buat dia. Bagaimana sih orang nggak punya hasrat, nggak punya rasa, nggak punya cinta. Kau paksa aku dengan dia, sementara aku nggak punya rasa sama dia. Aku maunya sama dia. Aku maunya sama dia. Oke. Bagaimana kau paksa aku ya menikah dengan dia, sementara tidak ada cinta di hatiku kepadanya. Bagaimana rumah tanggaku, bagaimana aku mau taat kepadanya, bagaimana aku mau mengikuti aturannya. Sementara tidak ada rasa di hatiku untuknya. Oke. Nah, ini juga mesti ditimbang. Dan Nabi paham itu sehingga Nabi menceraikan orang itu. Baik. Nah, sebelum dilanjutkan, tausiahnya saya ajak dulu nih Ustaz Somad dan juga teman hati untuk melihat sebuah artikel berikut ini. Restu orang tua menjadi hal penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Tidak adanya restu orang tua bisa mendatangkan masalah terhadap hubungan antara keluarga dengan anak. Nah, psikolog klinis dewasa yaitu Alfat Hanifah Megawati mengatakan bahwa hubungan orang tua dengan anak tetap bisa terjalin, namun akan dipenuhi dengan negativitas orang tua terhadap pasangan yang akan menimbulkan ketidaknyamanan. Maka pasangan harus terus berupaya mendapatkan restu orang tua meskipun prosesnya tidak mudah. Orang tua butuh waktu untuk yakin jika menantunya adalah pasangan yang tepat dan bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Komunikasi dan keinginan untuk saling memahami menjadi hal penting dalam prosesnya nih. Nah, ini yang disampaikan adalah bagaimana kita harus berusaha untuk mendapatkan restu orang tua dari sisi psikolog gitu. Kalau dari sisi ajaran Islam sendiri, adakah kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh anak untuk mendapatkan restu orang tua? Ya, di dalam pernikahan, restu ini amat sangat penting, khususnya bagi perempuan. Artinya restu dalam hal perwalian, maksudnya kayasir. Bagaimana seseorang itu menikah tanpa wali, dia tidak sah.
La nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali, khususnya perempuan. Tapi itu ya, seperti yang terjadi pada sahabat kita itu, apakah pernikahannya sah? Sah. Walaupun bapaknya sebagai wali si perempuan tidak hadir, tapi dia sudah mewakilkan kepada kepala KUA atau petugas di KUA untuk menikahkan anaknya, menikahkan putrinya. Jadi supaya jangan simpang siur ini, kasihan nih status orang dianggap tidak sah, dianggap melakukan hubungan tanpa, jangan, sah pernikahannya. Karena ayahnya sudah mewakilkan, walaupun bukan sang ayah yang menikahkan, tapi kalau dia sudah wakilkan kepada orang yang dia tunjuk dan dia percaya, maka pernikahannya sah. Sah. Nah, soal restu ya, ini bagian dari keberkahan. Kita berharap bahwa dengan restu dan ridho orang tua, semoga orang tua selalu mendoakan. Ya Allah, jadikan rumah tangga anakku rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, ada cinta di dalamnya, penuh kasih sayang. Amin. Ya Allah, jauhkan dia dari perceraian. Ya Allah, jauhkan dia dari bencana yang bisa menghancurkan kehidupannya. Nah, di dalam restu, di dalam ridho orang tua, kita berharap ada doa di sana. Jangan sampai tiap hari disumpahin mulu sama orang tua. Ya Allah, enak banget ngelihat nih rumah tangga anak saya. Nggak ngerti dibilangin, nggak paham-paham. Biarin dah, mau ngapain juga. Kasih pelajaran ya Allah, biar dia tahu pahitnya nyusuin. Pahit, wah ini jadi panjang ini. Semoga tidak begitu nih para orang tua. Semoga Amin. tidak begitu. Saya berharap kalau pertimbangannya tidak dilarang oleh agama, pernikahannya, status anak kita menikah dengan calon pilihannya tidak melanggar agama, please doakan. Kasihan kalau dia nggak bahagia dengan pilihan kita gitu loh. Kita kan mesti timbang rasa juga. Kalau dia bahagia, ya Rabb, tambah kebahagiaannya. Kalau suaminya belum rajin ibadah, jadikan suaminya orang yang rajin ibadah. Kalau suaminya belum rajin untuk mencari kerja, bukakan pintu rezeki kepadanya. Ya Rabb, angkat tangan wahai para orang tua. Kita berikan kesempatan dia bahagia dengan pilihannya. Selama pilihannya tidak melanggar agama. Kan ada tuh pilihan yang jangan sampai dipilih ini. Karena tidak baik, tidak bagus. Nah, kemudian selain daripada doa itu. Selain daripada doa yang dipanjatkan oleh orang tua yang ridho. Yang ada restu di dalamnya. Hubungan pernikahan dalam Islam itu bukan cuma hubungan antara suami dan istri gitu kayak sih. Tapi hubungan dua keluarga. Keluarga suami dengan bapak, ibu, abang, adik, kakek, nenek, pamannya dia dan seterusnya. Ponakannya juga termasuk dengan kepada sang istri. Dua ini harus dijaga. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan baik kalau yang selalu diceritakan adalah keburukan. Si begini. Orang nggak nyaman akhirnya melakukan satu hubungan. Nah, ini orang tua ya. Saya melihat ini orang tua juga harus melakukan introspeksi di sini. Nah, buat anak jangan bosan-bosan untuk terus mengambil hati. Punya rezeki, datanglah ke rumah. Bawa makanan, bawa kesukaannya apa. Kasih apa yang dia senengin. Datang saja, nanya saja, negor saja, yakin anak itu, orang tua itu, insya Allah hatinya lebih lembut daripada kapas. Lebih putih daripada salju. Yakinlah itu. Sebagaimana keselnya sama anak, kalau kita berupaya mengambil hatinya. Kasih apa yang dia suka. Terus melakukan hubungan baik, walaupun dibenci kita hari ini. Tapi yang namanya hati, pasti bisa berubah itu insya Allah. Betul. Yang namanya hati, satu waktu bisa condong ke arah yang kita inginkan. Jangan lupa untuk doa. Ya Rabb, bukakan hati ibu hamba agar bisa menerima pernikahan hamba. Ya Allah, ya Allah. Qalbun, sesuatu yang berubah. Kulub. Ya, betul. Namanya sudah sesuatu yang berubah. Hari ini dia cinta, besok dia benci. Hari ini dia benci, besok lebih cinta lagi. Betul. Nah, jangan kemudian mak begini nggak usah didatengin, mak apaan nih?
Ini emang, aduh, kagak paham urusan anak. Udah deh, biarin deh, jauhin aja emak yang begini. Jangan dilawan begitu. Berarti harus dilawan dengan doa ya. Dengan doa, Betul. dengan kebaikan, makin dibenci, makin baik kitanya. Makin dia sebel, makin sering baik kita datang. Betul. Sehingga luluh juga hatinya. Luluh juga Sehingga hatinya. dapatlah itu restu. Nah, Amin pada ya akhirnya Rabbal iyalah, Alamin. kuliah cucuku cakep juga. Kuliah cucuku pinter juga. Ya sudahlah. Ya sudah. Kurestuilah. restulah itu datang. Kan bisa jadi itu. Mantap.